Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Karena di antara syafaat yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala penduduk calon surga mendatangi pintu surga, ternyata surga pintunya belum terbuka. Ya, sebagaimana diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah ketika mereka calon penghuni surga, mereka mendatangi pintu surga. Apa yang terjadi? Wa futihat. Di situ kata Allah ada wawu di situ. Wa futihat. Kemudian dibukalah pintu surga. Ada wawu di situ. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan calon penghuni neraka akan masuk neraka, hatta idza ja'uha, langsung futihat abwabuha. Sampailah ketika mereka calon penghuni neraka mendatangi pintu neraka, langsung futihat, neraka sudah terbuka. Oleh karena itu kata para ulama bahwa tidaklah manusia bisa masuk ke dalam surga melainkan setelah mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pernah bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu. Ya, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, aku pun minta untuk dibukakan.
Berarti apa? Neraka tertutup. Aku pun minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka penjaga surga bertanya, man anta, siapa engkau? Rasul mengatakan, Muhammad, aku Muhammad. Maka kata malaikat penjaga surga, bika umirtu wala aftahu ahadan qabla. Untukmu aku diperintahkan membuka pintu surga ini, dan aku tidak akan pernah membuka kepada seorang pun dari kalangan nabi sebelum engkau. Baru kemudian Rasul masuk dalam surga dan diikuti oleh umat-umat beliau. Masya Allah sekalian, tidak akan bisa masuk ke dalam surga melainkan setelah mendapatkan apa tadi? Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di hari itu semua orang beriman mengharapkan syafaat beliau. Ya, maka Bapak sekalian, inilah yang perlu kita ingatkan. Namun gimana caranya agar kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasul? Rasul pernah ditanya Rasul, orang yang siapa? Orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat. Maka Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, ikhlas dari dalam hatinya. Insyaallah ya, siapa mereka? Ahlu tauhid. Orang beriman, orang yang mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka terus kita ingatkan agar kita tidak lupa untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang apa? Bersegera menggapai surga. Karena memang ayat-ayat, hadis-hadis semua menjelaskan agar kita bersegera di dalam kebaikan. Makanya prinsip sebagian orang alon-alon asal kelakon untuk urusan surga tidak pas nih Pak, tidak pas di situ. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fastabiqul khaira. Bersegeralah kalian atau berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Coba, apa makna berlomba-lomba itu? Bercepat-cepat. Ya, jangan kemudian monggo jenengan rumiyin pulau wingking-wingkingan, jangan. Gitu ya. Iya, tapi lomba-lomba itu, berlomba-lomba adalah apa? Bersegera. Siapa yang terdepan, siapa yang tercepat, dialah yang terbaik. Nah, dalam ayat yang sedang kita bahas di sini, dalam surat Ali Imran 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian. Perhatikan, lagi-lagi Allah perintahkan kita bersegera, Pak. Untuk apa? Menuju ampunan Allah dan surganya. Menuju ampunan Allah berarti apa? Segera bertaubat. Segera melakukan amal-amal soleh. Karena taubat merupakan apa? Merupakan penghapus dosa. Sampai dikatakan dalam hadis, at-taibu anidz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, dia seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ya, bersegera taubat, bersegera beramal kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan, amal soleh yang diperbuat akan apa? Menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanati yudhibna sayiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan, amal soleh akan menggugurkan dosa dan kejelekan. Ini makna
bersegera menuju ampunan Allah. Kemudian yang kedua, wa jannatin, dan bersegera menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bagaimana cara kita bersegera kepada surga? Ingat bahwa surga itu tidak tiba-tiba Allah berikan kepada kita. Namun Allah ketika menjelaskan surga itu, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kalian akan mewarisinya. Kenapa? Apa sebabnya? Bima kuntum ta'malun. Ba di situ kata para ulama, ba sababiyah, yaitu disebabkan karena apa yang dulu kalian amalkan. Perhatikan Pak, ini menunjukkan bahwa surga itu tidak tiba-tiba nih menjenengan, tidak. Karena apa? Ada amalan di situ. Karena tadi ba bima kuntum, ba sababiyah, disebabkan karena amal yang dulu kalian kerjakan. Makanya di dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Ali Imran 133 ini, Allah mengatakan, setelah mengatakan segeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seperti langit dan bumi. Apa kata Allah? U'iddat lil muttaqin, yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, berarti sekarang tahu kita orang yang akan masuk surga siapa mereka? Muttaqin. Apa berarti setiap orang sing KTP-ne jenenge muttaqin mlebu swarga? Mboten mesti. Itu bukan urusan nama, Pak. Tetapi al-muttaqin ini adalah apa? Sifat. Lah siapa orang muttaqin itu? Nah, di sini Bapak sekalian, Allah merinci apa sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ini yang paling penting, Pak. Kalau sekedar ngaku, lah mungkin semua kita ngaku, Pak. Ya, mengaku orang bertakwa. Tapi Allah di sini menyebutkan sifat mereka. Apa sifat orang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya baik ketika lapang maupun ketika sempit, ketika lagi banyak uang maupun ketika pas-pasan. Ini Pak, ya, kebanyakan kita sedekah nunggu sugih. Luwih-luwih baru sedekah. Begitu pas-pasan, begitu lagi pailit lah, ya orang sedekah disit. Masya Allah. Padahal bersedekah di kala sulit, pahalanya jauh daripada sedekah ketika dia sedang banyak uang. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, ya Rasul, sedekah apa yang paling utama? Kata beliau, juhdul mukil, kesungguhan orang untuk bersedekah ketika dia sedang mukil, dia sedang pailit. Masya Allah. Bahkan dahsyat lagi Bapak sekalian, Rasul pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'ata alfi darahim. Sedekah 1 dirham ini lebih mendahului, lebih mengungguli daripada sedekah 100.000 dirham. 1 rupiah yang disedekahkan lebih afdal, lebih mengungguli daripada 100.000 rupiah. Maka para sahabat, kok bisa ya? Sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa hal itu ya Rasulullah? Bisa loh. 1 rupiah lebih baik, lebih afdal dari 100.000. Orang ngakal, kata para sahabat. Apa kata Rasulullah? Gini Mas, kana li rajulin dirhaman tasaddaqa bi ahadihima. Ada seseorang,
Dia punya uang cuma 2 dirham, cuma 2 dirham. Kalau saya contohkan misalkan duit-duit 30.000, Pak. Kemudian apa? Tasaddaqa bi ahadihima. Dia bersedekah dengan salah satunya. Datang ibu-ibu ke warung, Pak. Pikiran itu beras setengah kilo, brambang, tempe. Ini bisa, Pak, nggih. Tapi di tengah jalan ada ibu-ibu, anaknya nangis gelimpungan. Kenapa? Kelaparan. Kenapa, Bu? Ini anak saya kelaparan, pengen makan, gak punya makanan. Akhirnya sudah, kita punya uang 20.000, yang 10.000 saya sedekahkan untuk jenengan. Akhirnya dia belanja 10.000 ke pasar, Pak. Bagi si ibu ini berat tanpa berat? Berat sekali itu. Uang cuma 20.000, dia sedekahkan yang 10.000. Separuh hartanya disedekahkan. Berat sekali, Pak. Cuman apa? Karena harapan dia mendapatkan pahala, karena keinginan dia meringankan saudaranya, dia lakukan. Sedangkan datang orang, kata Rasulullah, dia datang apa? Wantalaka rajulun ila urli malihi. Datang seorang dengan membawa harta yang sangat banyak. Fa'akhadha minhu mi'ata alfi darahim fatasaddaqa biha. Dia datang membawa harta yang sangat banyak sekali, kemudian ngambil 100.000 dirham. Bagi dia mengeluarkan harta segitu kecil. Kenapa? Harta yang dimiliki teramat sangat banyak. Masya Allah. Luar biasa ya. Ternyata sedekah tatkala kita susah, apa pahalanya jauh daripada kita sedekah tatkala kita lapang. Ya, walaupun mungkin kalau pas kita lagi mepet tidak banyak-banyak sedekahnya. Subhanallah. Kan Bapak sekalian, sedekah yang kita lakukan ini akan melindungi dari api neraka. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wattaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka. Walaupun kata Rasul, engkau bersedekah dengan 1 biji kurma, Pak. Walaupun sedekah dengan 1 biji kurma. Ustadz, kurma mbok larang nang Purwokerto, ya ampun kurma lah. Wiji napa, Pak? Wiji kelengkeng, napa anggur, napa amalnya bumbon-bumbon brambang. Sedekah, Bu, kula bari sedekah. Alhamdulillah napa, Bu? Ki brambang kur siji. Alhamdulillah. Saking apa? Kita pingin dilindungi dari neraka. Itu. Makanya Aisyah istri Rasul pernah, Bapak sekalian, beliau bersedekah dengan apa? 1 butir kurma, Pak. Jangan diremehkan itu. Saya ingat malam Sabtu kemarin, Pak, saya taklim itu di Jawa Barat gitu ya. Pas lagi taklim, selesai taklim kita makan-makan. Ada jamaah, Ustadz mohon maaf sekali ya, pikir ngasih apa di tangan itu, tahu nggak, Pak? Anggur 5 belindi, Pak. Jadi beliau beli di rumah, sengaja dibawa ke tempat pengajian, ngasih sama saya. Saya terima, Masya Allah, Pak. 5 belindi, Pak. Itu jangan kita remehkan, subhanallah itu. Ya, anggur manis sekali, 5 belindi, Pak. Nah, kita kalau bagi-bagi lagi. Subhanallah ya. Ini karena Rasul mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, senyum, sumringah, nyenengaken. Itu kata Rasul, sedekah nih Pak, termasuk amal soleh yang luar biasa. Iya. Ini sifat orang bertakwa yang pertama, berusaha untuk berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Kemudian sifat yang kedua, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mereka menahan amarah, bisa menahan amarah. Marah
memang sifat manusia, Pak. Manusia normal itu marah. Rasul pernah marah? Pernah, Pak. Bahkan kalau kata Abdullah ibnul Mubarak, ulama hidup di masa tabi'in. Kata beliau, kalau ada manusia, dia sudah dipancing-pancing untuk marah, kok tidak marah? Kata beliau, ini bukan manusia, tapi keledai, kata beliau. Contoh, bojone diganggu wong, si sweet. Si sweet iku. Ya ora apa-apa lah. Astagfirullahaladzim. Itu contoh, Pak. Ini orang dibikin marah namun tidak marah. Itu kata Ibnu Mubarak, itu bukan manusia normal itu, Pak. Mirip keledai nih, Pak. Seorang suami, seorang laki-laki, ketika wanita yang dia cintai, baik istrinya, ibunya, anak perempuannya, diganggu orang, akan muncul kemarahannya. Ini kok, Pak. Rasul yang orang yang paling kita cintai, diganggu orang, diejek orang, marah, normal, Pak. Gitu ya, itu normal. Cuman Bapak sekalian, bahwa Allah di sini mengatakan wal kaliminal ghaidha, orang-orang yang mereka menahan amarahnya. Jadi ketika amarah datang, bagaimana? Maka dia bisa ngatur keadaan jiwanya. Ya, dia bisa mengatur keadaan jiwanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menjelaskan keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul pernah bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam bertarung, Pak, dalam bertanding, dalam gulat. Bukan, kata Rasulullah. Gulat antar RT menang, dia wong lawan ibu-ibu menang. Antar desa menang, antar kecamatan menang, nasional menang, internasional menang maning. Kata Rasulullah, bukan orang kuat, bukan orang hebat, tetapi walakin syadid, akan tetapi hakikat orang yang kuat siapa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu ngatur dirinya, menguasai dirinya tatkala amarah tiba. Itu hakikat orang yang kuat, Masya Allah. Dia apa? Bisa ngatur dirinya, Pak. Ya, orang kalau sudah marah sama istrinya, nuwun sewu nggih, perempuan niku lemah. Umpamane ada suami umpamane nggih nempeleng istrinya, Pak. Apa kira-kira istri ngelawan? Insya Allah mboten ngelawan, Pak. Apa maknanya kemudian istri kalah? Mungkin lebih kuat, tapi apa? Itulah wanita ngalah. Nih, Pak. Si bapak mukul anak karena bapaknya marah. Ya, apakah si anak itu bisa ngelawan? Bisa, Pak. Cuman apa? Umumnya anak milih tidak ngelawan. Masya Allah, Bapak sekalian. Di situ. Maka seorang bapak, mereka diuji sejauh mana kesabaran mereka ketika dia marah kepada orang yang lemah, orang yang di bawahnya. Bos marah dengan bawahan, Pak. Ya, iya, karyawan dimarah-marah, insya Allah nggak ngelawan, Pak. Kenapa? Kalau ngelawan, bisa-bisa pekerjaannya hilang, Pak. Iya kan? Makanya gitu. Masya Allah. Rasul mengatakan bahwa hakikat orang yang kuat adalah, nah, ketika seperti itu dia menahan dirinya. Bukan maknanya lemah, Pak. Tapi apa? Karena dia menahan dirinya. Masya Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasul bersabda, "Man qawama ghairan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu
da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik hatta hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia menahan amarahnya wa huwa qadirun, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Suami marah sama istrinya, melampiaskan bisa, dia ngomong 3 jam full tanpa berhenti, Pak. Bisa. Istri tidak melawan. Dia marah-marah anaknya diem nggak ngelawan, ditendang pun nggak ngelawan, Pak. Ya, guru marah sama muridnya, insya Allah murid tidak ngelawan, Pak. Ya, mandor ngelawan sama tukang bangunan ini, nggak ngelawan mereka. Iya, Pak. Nah, perhatikan, Rasul mengatakan barang siapa yang dia menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan, apa kata Rasul? Maka da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Allah akan memanggil orang tersebut di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Sampai kemudian Allah mengatakan kepada orang tadi, monggo mas silahkan, jenengan pilih bidadari surga mana saja yang jenengan inginkan. Masya Allah, Pak. Dari menahan amarah, nanti hadiahnya nama Pak? Bidadari surga. Subhanallah. Ustaz, bidadari sinopo niku? Serius orang ngerti jenengan? Subhanallah, Ustaz. Bidadari surga itu adalah wanita-wanita surga yang Allah ciptakan mereka langsung besar, Pak. Jadi bidadari surga itu tidak Allah ciptakan dari bayi, tidak. Ya, tapi Allah ciptakan inna ansya'nahu. Nah, Allah kami jadikan bidadari surga itu langsung, Pak, langsung besar, langsung dewasa, langsung cantik-cantik ini, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi silahkan dia milih dari apa? Bidadari surga yang dia inginkan. Ini keutamaan bagi seorang lelaki yang bisa menahan amarahnya. Mungkin ibu-ibu tanya, Ustadz, itu kan kalau bapak-bapak para suami disiapkan bidadari. Apakah kemudian ibu-ibu para akhwat juga disiapkan bidadara? Nggih, yo senang bapak-bapak bidadari, apa ibu bidadara? Iya, gini Allah mengatakan, di dalam surga itu fiha kullu ma tashtahi bihil anfus. Di dalam surga itu terdapat semua yang diingini oleh jiwa manusia. Jiwa manusia pengen makan, Allah sediakan makan apapun yang diinginkan manusia. Jiwa manusia menginginkan pendamping hidup yang setia, yang perhatian, yang lembut, yang berkasih sayang. Allah pun sediakan. Berarti kalau seperti itu, perempuan juga disediakan Allah pendamping hidup dari bidadara. Ustaz, bagaimana kalau ternyata si ibu ini dan suaminya masuk dalam surga? Terus saya barang siapa ya Ustaz? Gitu, di surga itu. Jawabannya, maka setiap istri yang suaminya juga masuk surga, di surga bersama dengan suami. Loh Ustaz, kalau suaminya galak, nah dulu suami di dunia galak, begitu masuk surga berubah menjadi orang yang penyayang, pemerhati, orangnya lembut, sering ngajak jalan-jalan nih. Iya, dirubah semua. Ustaz, bojoku mbiyen macam-macam. Itu kemudian berubah kembali, Pak. Yang dulu sudah tua, suaminya jadi muda. Yang dulu ireng deteng jadi glowing. Yang dulu di dunia suka gelopotan, begitu di hari kiamat jadi glowing, Pak. Gitu nggih. Iya. Jadi tenang saja. Kalau suami istri masuk surga, Allah pertemukan kembali mereka di dalam surga. Masya Allah. Ini ya. Kemudian Bapak sekalian, kita kembali. Jadi bahwa sifat orang bertakwa yang kedua yaitu mampu dan bisa menahan amarah.
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar yang hidup di masa tabi'in. Beliau pernah mengatakan, Arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan wa harramahullahu 'alan nar. 4 hal yang apabila hal itu ada pada diri seseorang, maka Allah akan menjaganya dari godaan setan, yaitu Allah akan menyelamatkan dia dari setan, dan Allah haramkan untuknya neraka. Ulang lagi kata Hasan al-Basri, ada 4 hal yang jika ini ada pada diri seseorang, Allah akan jaga dia dari setan, dan Allah akan haramkan darinya neraka. Apa itu? Yang pertama, man malaka nafsahu indar raghbah warrahbah wasyahwah wal ghadab, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia ingin sesuatu, ketika dia benci atau takut dari sesuatu, ketika dia menginginkan sesuatu, dan keempat, ketika dia sedang marah. Ulang lagi kata beliau, 4 hal yang jika itu ada pada diri kita, maka Allah akan selamatkan kita dari setan, dan Allah haramkan kita dari neraka. Apa yang pertama? Seorang yang dia bisa menguasai dirinya ketika raghbah, ketika suka sesuatu. Orang kalau sudah cinta, kalau sudah suka, Pak, seringnya mereka tidak bisa ngontrol dirinya. Iya, Pak? Iya. Insyaallah ya. Makanya kalau orang yang bisa dia ngontrol dirinya, dia suka kepada sesuatu, tapi tetap apa? Tetap kemudian disesuaikan dengan syariat. Jika apa yang menjadi keinginan dia, menjadi kesukaan dia, kok ternyata bertentangan dengan syariat, dia tinggalkan. Walaupun dia sangat suka, Pak. Gitu ya, dia tinggalkan. Seperti dulu Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau bisa ngontrol apa? Ketika beliau cinta atau suka sesuatu, yaitu apa? Beliau digoda oleh seorang wanita cantik jelita, punya harta, punya kekuasaan. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau seorang bujang ting-ting, berada di kamar berdua, sudah dikunci, Pak. Yang wanita ini sangat cinta kepada Yusuf, Yusuf pun sebenarnya tertarik dengan wanita itu. Allah mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita ini sangat cinta kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik kepada wanita itu. Berarti apa? Connect, cara wong nom-noman connect, Pak. Nih ya, udah connect ini. Tapi ya, Pak, laula an ra'a burhana rabbi, andai kan Nabi Yusuf apa? Tidak tahu ilmu dari Allah. Akhirnya Bapak sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau bisa ngontrol dirinya. Ketika cinta seperti itu, karena itu haram ternyata, beliau tinggalkan. Lebih memilih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, orang yang bisa menjaga dirinya, kuasai dirinya ketika rohbah, ketika takut, Pak. Orang kalau sudah takut, ya, bawahan takut sama atasan. Ini kadang-kadang mereka ini ya tidak bisa kuasai dirinya. Pokoknya apa ucapan atasan lakukan, walaupun hal itu bertentangan dengan agama Allah. Itu keliru, Pak. Ya, seorang istri takut kepada suami. Kadang-kadang saking takutnya dan dia tidak bisa mengontrol dirinya sampai apa yang diinginkan suaminya, ya, dia bertentangan dengan Allah, akhirnya dia nuruti, Pak. Maka dulu Bapak sekalian, di zaman para sahabat, ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ini anak yang terkenal berbakti dengan ibunya. Ketika Sa'ad bin Malik masuk Islam, ibunya marah besar, Pak. Marah sekali itu. Sampai ibunya ngancam, ya Sa'ad, kamu tinggalkan agamamu itu, atau ibu tidak mau makan dan minum sampai mati.
Waduh, coba seorang anak yang sangat cinta kepada ibunya, kok ibunya nantang tadi Pak, ngancam. Pokoknya kalau kamu tetap menjadi seorang muslim, sudah ibu mati. Kenapa? Nggak mau makan, nggak mau minum. Itu kan takut ibunya ada apa-apa gitu. Perhatikan, apa saat bin Malik mengatakan, ya ummah wahai ibu, andaikan ibu punya 100 nyawa, kemudian nyawa ibu hilang satu persatu, satu nyawa mati, dua mati, sampai habis, itu kata Sa'd bin Malik, aku tidak akan pernah tinggalkan agamaku ini dengan sebab apapun. Kalau ibu mau dahar nggih monggo, mboten dahar nggih monggo. Akhirnya apa? Ibu ini mau screenshot yang lalu, mam sarapan bayi lagi. Akhirnya ibunya kalah, Sa'ad bin Malik tetap menjadi seorang muslim. Itu Pak contoh. Seorang anak yang dia takut kepada sesuatu, tapi apa? Subhanallah, ketakutannya itu tetap diatur, jangan sampai menyelisihi aturan agama. Yang kedua, yang ketiga yaitu ketika syahwat, ketika seorang berkeinginan, Pak, keinginan kepada harta, boleh. Tapi perhatikan, ketika kita cinta kepada harta, jangan sampai kemudian apa? Melewati batasnya. Saking kita cintanya kepada harta, tatkala kita nyari uang nggak mikir mana halal mana haram, ini dilanggar syariat atau tidak. Nah itu contoh, Pak. Akhirnya banyak orang saking pingin cepet sugih, nama Pak, bobol bang. Itu contoh, Pak. Berarti dia apa? Tidak sabar, ya, tidak bisa menahan dirinya ketika ada syahwat. Dia syahwat kepada lawan jenis, boleh, Pak. Tapi ketika si wanita ini bukan miliknya, bukan halal baginya, ya sudah. Tundukkan mata kita, Pak. Ya, ini contoh di jalan, Pak. Siapa sih yang tidak tertarik dengan wanita? Ayu maning, Pak. Glowing maning, Pak Jan. Tapi perhatikan bahwa ketertarikan syahwat kita kepada lawan jenis ada aturannya. Kalau itu bukan istri kita, jangan pernah kita nikmati, Pak. Nah gitu ya. Tapi kalau bojone jenengan nggih monggo. Lah itu, kita bisa menguasai diri ketika syahwat. Dan yang keempat, kita bisa menguasai diri kapan? Ketika sedang marah. Berapa banyak Bapak sekalian, ya, keluarga bisa hancur karena marah. Umumnya, Pak, seorang suami mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya ketika marah nih, Pak. Apa anak? Ini pengantin anyar lagi jalan-jalan teng Rita Supermall, mangan es krim, bar niku jalan ke pantai manganti, lagi apa minum kelapa muda berdua, tiba-tiba aku ceraikan kamu. Ada? Ya tidak ada. Ya, orang menyeraikan istrinya kapan? Ketika dia marah. Gitu, Pak. Makanya marah kalau tidak terkontrol ini, subhanallah, keluarga bubar, tetangga bubar, negara pun bisa bubar. Coba, Pak. Kalau punya pemimpin modelnya perang. Oh iya kayak Indonesia disinggung karo Vietnam, bal-balane kan. Nusuk tentara mangkat perang, dulnya bubar negara ini, kabeh-kabeh perang. Niku Pak ya. Masya Allah niku Pak. Maka kemarahan luar biasa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang bisa menjaga amarahnya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari setan dan Allah haramkan neraka untuknya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, sifat yang kedua dari orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah. Bukan maknanya tidak marah. Marah itu wajar, umum, dan normal. Hanya saja orang bertakwa itu mereka bisa kuasai dirinya tatkala marah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru menjelaskan sifat orang bertakwa yang kedua. Adapun sifat-sifat yang lainnya, insya Allah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang disampaikan atau
tanyakan maka dipersilahkan. Mbok menawani ada. Kalau tidak ada berarti kita cukup sampai di sini, Pak. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sampun paham nggih? Masya Allah. Intinya apa, Bu? Ibu-ibu tidak boleh ngelawan sama suami. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Antara semua itu saya senang sekali yang semuanya langsung ini untuk hubungan kerja kasar dan tidak ketepatan. Terima kasih kami. Assalamualaikum. Jadi kemana? Atas, bawahan. Gimana, Pak? Ulang, Pak. Tadi tidak ada semua karena alasan dan ya atas perkataan sebagian demi atas memudahkan badan itu. Oh, nggih. Masya Allah. Ya, seorang bawahan diperintahkan atasan, ya. Padahal bawahan atasan ini adalah apa? Pelayan masyarakat misalkan ya. Tapi yang diperintahkan adalah untuk kepentingan atasan pribadi. Nah, ini yang digarisbawahi, untuk kepentingan pribadinya di situ. Masya Allah, Bapak sekalian, perlu kita ingatkan dulu bahwa satu, kalau yang ditanyakan misalkan antara atasan dan bawahan, dia adalah sebagai pejabat negara atau pejabat publik yang mereka sudah dibayar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah wa huwa ghashun li ra'iyatihi, ya, wa huwa mata yauma yamutu illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah ada seorang muslim, seorang hamba yang dia diberi jabatan untuk mengurusi urusan masyarakat. Kemudian apa? Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Kemudian dia ghash. Ghash itu kalau kita terjemahkan itu curang. Tapi para ulama ketika menjelaskan makna ghash itu umum, yaitu dia hanya mementingkan untuk keperluan pribadinya, kelompoknya, keluarganya, gitu Pak. Dan mengesampingkan apa tadi? Keperluan orang banyak. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, melainkan Allah haramkan untuknya surga. Berarti apa? Yang dilakukan atasan tadi sedang bermaksiat kepada Allah. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun ketika bermaksiat kepada Allah. Nah, gitu Pak ya. Itu seorang bawahan, dia tetap wajib untuk menolak selama dia mampu, Pak. Ya, dia berusaha untuk menolak dengan cara yang baik gitu ya. Walaupun mungkin dia beresiko. Apa resikonya? Mungkin dipindah. Atau bahkan mungkin dia kena semprot gitu ya. Tapi bagi orang bertakwa mending Pak, kita dapat semprot dari atasan daripada kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tetap diusahakan ini Pak ya. Iya tadi, itu hati-hati, itu jangan pernah kita membantu orang untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Ini kan amanah negara, amanah masyarakat, dikasih jabatan, digaji sama pemerintah, sama masyarakat, malah untuk kepentingan pribadinya. Jangan pernah kita bantu mereka, karena Allah melarang Pak, bantu seperti itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan serta permusuhan. Gitu Pak ya? Iya. Nah, disitulah kemudian kita uji tentang apa? Tentang keimanan kita di situ. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Nggih. Sedekah. Awal sebenarnya bahwa yang pertama itu sedekah satu pas disabit
Nah, dalam ayat yang lain saya bahwa seorang kafir di akhirat akan menyesal atau ingin kembali ke dunia. Makanya apa yang diingin. Oh nggih, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Betul Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya, dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian berupa apa? Kematian. Karena apa? Ketika datang kematian dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa engkau tidak akhirkan, tolong ya akhirkan kematian saya ini walaupun sebentar, agar apa? La asaddaqa, agar aku akan sedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Itu dalam ayat ini orang yang mati pingin melakukan dua, sedekah dan beramal soleh. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat 9, 100 yang mereka inginkan untuk beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Lah, intinya Bapak sekalian bahwa semua amal soleh itu yang diingini oleh mayit kembali ke dunia untuk beramal soleh tadi. Baik itu sholatnya, sedekahnya, puasanya, dan lain-lain. Cuma di dalam surat Al-Munafikun tadi, orang-orang yang mati tadi, bahkan Pak, itu yang menyesal bukan hanya orang kafir Pak ya. Orang beriman sekalipun mereka menyesal Pak. Pengen kembali ke dunia untuk apa? Memperbanyak sedekah. Nah sekarang bertanya Ustadz, kenapa sih kira-kira? Apa pelajarannya? Kok yang diminta orang yang mati itu pengen bersedekah? Satu Bapak sekalian. Karena sedekah, apalagi sedekah yang jariah. Ya, ini akan apa? Terus pahalanya ngalir Pak. Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalath. Ketika seorang itu meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa di antaranya? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jadi orang yang mati itu subhanallah Pak, dia sudah tidak bisa beramal lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tapi apa? Pahala sedekah yang pernah dia keluarkan di dunia, dia terus manen pahalanya Pak. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua Pak sekalian tadi saya jelaskan bahwa karena sedekah ini ternyata luar biasa. Ini sebagai bukti keimanan. Karena Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya itu, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Salat adalah cahaya, sedangkan sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti iman. Karena manusia ini seperti kita ini dijadikan Allah cinta kepada harta, Pak. Begitu kita punya harta, kita miliki harta, kemudian apa? Kita keluarkan yang kita cintai di jalan Allah. Ini karena bukti. Kemudian sedekah yang ketiga ini tadi kita sebutkan adalah apa? Amalan yang bisa melindungi seseorang dari neraka. Ya, tadi Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berinfaklah atau lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya sekedar bersedekah dengan 1 biji kurma. Gitu, Pak. Jadi sedekah itu karena utamanya luar biasa. Makanya apa? Orang yang mati mereka apa? Mereka berhayal bisa malik di dunia untuk beramal soleh. Ya semua amal soleh terkhusus dengan amalan yang namanya infak dan sedekah. Masya Allah. Karena itu Pak. Karena sebagai bukti keimanan ini akan melindungi seorang dari api neraka. Ya. Dan pahala yang terus mengalir dari sedekah yang dia perbuat, gitu Pak ya. Masya Allah. Makanya tadi kita usahakan setiap hari walaupun kecil sekali,
Ustadz, kalau saya itu punyanya cukup untuk anak istri. Apakah kita nafkahi anak istri juga sedekah? Jawabannya iya. Bahkan sedekah kepada anak istri itu hukumnya wajib. Sedangkan kita infak sedekah kepada orang miskin yang nan jauh di sana hukumnya sunnah. Mana lebih besar? Sedekah yang wajib, Pak. Seperti apa? Sedekah kepada anak istri. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtahi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau bersedekah dengan suatu sedekah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan pasti engkau diberikan pahala. Walaupun kata Rasul, satu suap nasi yang engkau berikan kepada anak dan istrimu. Sedekah, Pak. Tapi syaratnya apa? Ikhlas karena Allah. Pak, kok ngasih belanjaan? Ya wis, wong pucu di nafkahi. Nah, nggak dapat pahala, Pak. Tapi kalau kita nafkahi anak istri karena Allah, kita pengen pahala Allah, nah itu, Pak, baru mendapatkan pahala. Ini banyak wallah alam ya. Ini kenapa alasannya kok yang disebutkan adalah perkara sedekah, karena keutamaannya yang luar biasa. Wallah alam ya. Muka Pak yang belakang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Gimana agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi? Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah doanya Nabi kepada Allah, gitu Pak. Apa yang pertama tadi? Seorang yang mentauhidkan Allah. Rasul mengatakan, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, di antara ya sebab yang akan menyebabkan seorang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Kita senantiasa mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Ada pertanyaan Rasul, kecuali orang yang enggan. Ya Rasul, siapa orang enggan itu? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Iya, itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian sebab yang berikutnya yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka apa? Menjawab azan dan berdoa setelahnya. Ya, karena Rasul pernah mengatakan barang siapa yang ketika mendengarkan azan dia menjawab seperti yang diucapkan muadzin dan dia setelahnya berdoa, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Intinya apa sekalian? Bahwa syafaat Rasul itu dengan apa? Kita ittiba kepada beliau. Kita ikuti beliau baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, ataupun dalam akhlak dan muamalah kita. Contoh Rasulullah. Niscaya apa? Kita akan mendapatkan syafaatnya beliau. Baik ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti saya sempatkan untuk
tak kumpulkan ya sebab-sebab yang bisa mendatangkan atau kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita ingatkan dan kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta Allah menjauhkan kita semua dari berbagai macam dosa di masa mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.